Hai pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampurasun. Pada pagi hari ini dalam Emerging Living di kajian duha pada pagi hari ini saya pengen membocorkan satu lagi materi, apa yang akan saya hadirkan nanti dalam muzakarah saya bersama Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA dengan judul Hikmah di Balik Peristiwa, dan sekaligus juga nanti akan saya bawa juga dalam kajian saya dengan Wakil Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Syarifuddin Muhammad MM. Hal ini yang berjudul dengan dalam judul yang nantinya saya kasih ayat-ayat kehidupan. Nah, pada pagi hari ini saya pengen masih mengenai soal parenting. Kali ini saya mencoba mengkaji dari Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Yang ayatnya kurang lebih tidak saya baca sepenuhnya karena memang materinya memang tidak dari surat An-Nahl yang penuh. Ayatnya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uli sabili rabbika bil hikmah. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Yang artinya di sini perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Wal mau'izati bil hasanati hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang baik. Pada dasarnya dalam bocoran kali ini saya ingin menyampaikan pentingnya keteladanan orang tua terhadap anak. Ini bocoran saya berikutnya dalam kajian saya nanti bersama Kiai Nasruddin Umar dengan judul Hikmah di Balik Peristiwa, yang nanti saya akan sampaikan dalam episode perdana nanti yang judulnya Penjara Dunia. Nah, ini salah satu materi juga, sub-topik juga, yakni pentingnya keteladanan dari orang tua. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 tadi dikatakan bahwa suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Artinya dengan perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Namun sebenarnya kalau secara harfiah, hikmah ini bisa diartikan juga sebagai keteladanan. Keteladanan, ya. Jadi kalau misalkan anak pengen jadi anak yang baik, maka orang tuanya harus jadi orang tua yang baik. Kalau anak pengen gak menghujat orang tuanya, seperti saya waktu itu menghujat mama saya, ya mestinya mama saya tidak menghujat saya, tidak berbicara yang tidak baik pada saya. Contohnya begitu. Kalau orang tua itu berbicara kepada anak tidak baik, maka anak juga pasti ngomongnya nggak baik lagi. Sekarang gini aja pemirsa yang mulia. Sekarang ini anak kalau diomongin sama orang tua baik yang nggak dengar kan. Dan lebih banyak anak-anak zaman sekarang ini dipengaruhi terutama oleh televisi dan internet. Ya. Omongan orang tua nggak mempan, guru nggak mempan, ustadz nggak mempan, ulama pun nggak mempan. Jadi anak-anak sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh televisi, internet, dan juga game. Terutama mungkin game yang kurang baik. Makanya anak-anak zaman sekarang kok bisa ngomongnya kasar seperti apa yang pernah saya sampaikan dalam video pesan saya untuk memperingati Hari Anak Nasional tahun 2016, ya. Kenapa anak zaman sekarang kok ngomongnya bisa kasar banget, bisa parah banget lah pokoknya gitu loh. Nah, ini sangat-sangat
memprihatinkan pemirsa yang mulia. Dan ini dan dalam Al-Quran surah An-Nahl di ayat yang lain, di ayat 126, kalau kejadiannya seperti itu ya jangan dibalas dengan keburukan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 126 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma'u uqibtu bi. Maaf kalau agak terbata-bata ya. Jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi di ayat yang lain dikatakan wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Nah itu timpal kan? Kalau orang tua menghujat, nah setimpal kan? Kalau misalkan orang tua menghujat, orang tua berbuat yang tidak baik kepada anak, anak pun juga pasti akan dapat balasannya setimpal. Anak juga pasti tidak baik pada orang tuanya. Tapi kalau orang tua itu baik pada anak, anak juga pasti baik ke orang tuanya. Makanya dalam surah An-Nahl ayat 126 tadi kan udah dikasih tahu kan? Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi bukan berarti kalau kita disakitin, balas nyakitin lagi. Bukan. Dalam An-Nahl ayat yang lain dikatakan bahwa tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Wala in sabartum lahum khairul lisabirin. Sabar itu memang pahit pada awalnya, tapi manis pada akhirnya. Percayalah. Maka kalau misalkan orang tua mengajar anak mau mengajarkan anak sholat, ya orang tuanya kalau nggak sholat ya sama aja bohong. Orang tua mau ngajarkan anaknya ngomong yang baik-baik. Tapi kalau orang tua ngomongnya asal-asalan, ya anak juga pasti ngomongnya asal-asalan. Ya toh? Meskipun banyak orang bilang, ya itu jangan ya sabar aja lah. Namanya orang tua kayak, nggak akan bisa, yakin saya, nggak akan bisa. Apalagi di era sekarang ini di mana anak-anak ini labil dan banyak dipengaruhi oleh televisi, oleh internet, oleh game. Ingat loh, saya pernah bilang, saya bilang ini berulang-ulang. Anak kita adalah peniru yang baik. Anak kita adalah peniru yang baik. Wajar kalau misalkan anak tiru orang tuanya yang mungkin baik-baik, anak itu pasti akan jadi baik. Kayak misalkan yang simple aja deh, yang simple. Pemirsa bawa anak pemirsa sholat di masjid. Anak pemirsa masih kecil. Apa yang anak pemirsa lakukan? Kalau diajarkan sholat, pasti akan ditiru oleh anak pemirsa. Tapi kalau nggak diajarkan sholat, ya anak pemirsa cuma berdiri, jalan-jalan ngelilingi ruang sholat di dalam masjid, mengganggu orang sholat. Nah itu nggak baik kan? Itulah kira-kira bedanya. Maka ajarkanlah dengan hikmah, dengan keteladanan, dengan perkataan yang benar. Ya, yang tegas dan benar. Dengan keteladanan yang benar. Kalau orang tua pakai narkoba, ya anak ikut pakai narkoba, udah pasti. Orang tua ikut bisnis haram, ya anak ikut bisnis haram. Gak usah jauh-jauh deh. Yang kemarin tuh, si Dul, adanya Ahmad Dhani. Nah itu kan niru gaya bapaknya yang super glamor banget kan. Bawa mobil di bawah umur, ya kan. Tabrak sana sini gitu. Akibat salah asuhan ya jadi kayak gitu. Ya si Ahmad Dhaninya yang salah. Ya, karena asuhan terus digampangkan gitu loh. Bisa dibeli dengan uang nyawa itu. Nah makanya saya bilang,
orang tua lah yang bertanggung jawab terhadap baik buruknya seorang anak. Nggak bisa anak dipersalahkan, wah ini anak langsung dilabeli, nggak nurut sama orang tua langsung dilabeli anak durhaka, anak pembangkang, anak haram. Nggak bisa kayak gitu juga. Nah, sebaiknya buat para orang tua, ya ambil hikmahnya, introspeksi diri, kali-kali aja ada yang salah dari pola asuhannya. Nah, kalau anaknya pengen jadi baik, orang tuanya nggak baik, ya sama aja bohong, jauh panggang dari api itu namanya. Kalau orang tuanya pengen anaknya baik, orang tuanya juga harus baik. Nggak ada istilah anak nakal, anak kurang ajar. Nggak cuma anak yang bisa kurang ajar sama orang tua apalagi orang lain, tapi orang tua sendiri juga bisa kurang ajar sama anaknya. Banyak yang kayak gitu. Tapi orang tua tidak sadar. Karena tidak ada yang memberitahu. Dan tidak diberikan pendidikan mengenai parenting. Maka saya minta pada orang tua, cobalah ikut sekolah parenting. Menghadapi anak-anak di masa sekarang itu jauh lebih sulit dibandingkan zaman-zaman para pemirsa yang mungkin umurnya sudah di atas 40 tahun dulu. Kalau zaman dulu mah orang tua ngomong tidak ya tidak, kalau iya ya iya, langsung patuh gitu loh. Nah kalau sekarang boro-boro anak mau patuh, dan orang tuanya nggak patuh sama anak, yuk repot urusannya. Maksud saya orang tua patuh sama anak itu adalah orang tua yang meneladankan kebaikan kepada anak. Nah itu bentuk kepatuhan orang tua kepada anak itu ya kayak gitu. Bukan sekedar memenuhi kebutuhan biologis, bukan. Tapi kebutuhan spiritual juga terpenuhi. Nah itu baru kepatuhan orang tua kepada anak. Tidak hanya menuruti kemauan biologisnya saja, atau kebutuhan materialistiknya saja, tapi kebutuhan spiritualnya juga terpenuhi. Nah itu bentuk kepatuhan orang tua kepada anak seperti itu. Tidak cukup hanya anak berbakti pada orang tua pun juga wajib berbakti kepada anak. Bagaimana bentuk bakti orang tua kepada anak? Tidak, yang tadi saya bilang berulang-ulang, tidak cukup hanya diberikan makan, minum, disekolahin, dibesarkan, diberikan pendidikan atau apa. Enggak, tapi juga wajib diberikan kebutuhan spiritual. Karena dunia ini tidak hanya materi saja yang dicari. Tidak hanya kebutuhan biologisnya saja yang bisa dipenuhkan. Tapi kebutuhan spiritualnya juga harus dipenuhkan. Contohnya apa kebutuhan spiritual itu? Ajari anak untuk sholat. Ajari anak baca Quran. Bahkan kalau bisa menghafalkan dan tahu maknanya. Ajarkan anak untuk berzikir mengingat Allah. Dalam surah Ar-Ra'd 28, saya sampaikan berulang-ulang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ajarkan anak mengingat Allah. Ajarkan anak untuk bersalawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan salawat pada Nabi Muhammad SAW itu salah satu cara doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ajarkan anak untuk rajin sholat berjamaah. Ajarkan anak sholat tepat di awal waktu terlebih dahulu. Baru kemudian ajarkan sholat berjamaah. Kemudian ajarkan lagi sholat berjamaah di masjid. Ajarkan anak untuk lebih banyak berbuat amal soleh di kehidupan sosialnya. Nah itu baru orang tua yang patuh pada anaknya. Tidak cukup hanya memberikan anak apa yang dimaukan oleh anak. Yang lebih banyak sifatnya itu adalah biologis dan materialistik. Tapi kebutuhan spiritual juga wajib dipenuhi. Nah, makanya kenapa sekarang anak-anak itu banyak menjadi anak-anak yang konsumtif, yang hedonistik, yang materialistik. Karena kebutuhan spiritualnya tidak dipenuhi. Hanya dipenuhi oleh kebutuhan biologisnya saja. Kebutuhan biologis dan kebutuhan yang menyangkut materinya saja. Boleh anak itu punya HP bagus, tidak usah saya sebut apa.
HP-nya. Boleh anak itu dikasih mobil yang bagus, tinggal di rumah mewah, punya uang banyak, tapi anak itu tidak bisa sholat. Anak tak pandai sholat, orang tuanya juga, apalagi. Baca Quran saja tak boleh. Apalagi orang tuanya tak pandai lagi baca Quran. Ini yang parah. Dalam Al-Quran surah At-Takatsur, ya mungkin banyak di antara pemirsa yang hafal. Ya. Disebutkan di sini bahwa Bismillahirrahmanirrahim, di ayat pertama saja, di ayat pertama sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Bermegah-megahan dalam hal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan, dan sebagainya. Telah melalaikan kamu dari ketaatan kepada Allah. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian dilanjutkan lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Kali-kali tidak. Kalau kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kemudian lagi. Sekali-kali tak. Kalau kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Latarawuna al-jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Thumma tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Thumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Jadi harta, anak. Dalam surat At-Taghabun juga saya pernah bilang, innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah ujian. Itu dalam surah At-Taghabun ayat ke-18. Surah At-Taghabun ayat ke-11 atau kalau salah. Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak dan harta itu adalah ujian yang wajib kita pertanggungjawabkan nanti. Nah, kalau kita tidak pandai tanggung jawab pada anak sendiri, dan bagaimana mau mempertanggungjawabkan di pola asuhan terhadap anak kita di hadapan Allah? Kiranya itu tadi bisa menjadi renungan. Surah At-Takatsur ayat 8 tadi bisa jadi renungan. Kemudian kamu akan ditanya mengenai soal kemegahan yang kita punya di dunia. Maka daripada itu pemirsa, makanya anak boleh kita penuhi apa yang dia mau. Dikasih HP boleh, kasih mobil boleh, kasih perhiasan boleh, batu akik pun boleh, sekolah di sekolah ternama boleh, baju dari brand ternama boleh. Dimanjakan boleh, tapi jangan hanya dimanjakan dengan keduniaan saja, tapi dimanjakan juga dengan kebutuhan spiritual yang wajib dipenuhkan kepada anak. Ajari anak untuk salat, ajari anak baca Quran, ajari anak untuk berzikir, mengingat Allah. Ajarkan anak untuk berkumpul sama orang-orang yang solih dan solihah. Ajarkan anak untuk bersedekah, meskipun kecil, meskipun hanya dengan uang 500 rupiah saja. Nggak apa-apa. Sedekah tidak mesti dengan uang berjuta-juta, bermiliar-miliar rupiah, tidak. Tapi sedekah bisa juga dengan uang yang kecil, 500 rupiah saja, tetapi pahalanya besar. Sedekah 500 rupiah, pahalanya sudah seperti 5 miliar, sedekah 5 miliar rupiah, kalau kita sedekahnya dengan cara yang benar. Apa caranya benar? Tidak diketahui oleh tangan kirinya. Artinya adalah tulus.
tangan kanan melakukan yang tidak diketahui oleh tangan kirinya. Nah, itu baru sedekah 500 rupiah yang pahalanya setara 5 miliar rupiah. Maka daripada itu pemirsa, marilah, kalau pengen anak-anak pemirsa menjadi anak yang baik, maka jadilah orang tua yang baik. Jangan terlalu otoriter, jangan terlalu menuntut pada anak pengen ini, pengen itu. Ya anak juga ikut nuntut. Ya wajar dong sekarang, ya wajar dong anak pengen ini, pengen itu. Ya, anak pengen ini, pengen itu ke orang tuanya. Nah, orang tuanya sama juga, pengen ini itu juga kepada anaknya. Nggak bisa diturutin dua-duanya. Ya deadlock. Anak pengen ini itu ke orang tua nggak mau. Sebaliknya, orang tua nuntut ini itu ke anak nggak mau. Deadlock jadinya. Deadlock yang pada akhirnya menimbulkan hubungan yang tidak sehat di keluarga. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka daripada itu pemirsa, boleh kita meminta anak ini, orang tua minta kepada anak ini itu, anak juga boleh minta pada orang tua ini itu, tetapi sesuai dengan kadar kemampuannya, bukan keinginannya. Kalau misalkan anak pengen dibelikan HP oleh orang tuanya, ya kalau orang tuanya yang mampu ya kasih. Orang tua pengen anaknya jadi anak yang berprestasi. Ya kalau anaknya mampu, ya silahkan. Mampu berprestasi, tapi jangan tuntut harus ranking 1 terus. Jangan. Nah makanya saya tekankan di sini kepada para orang tua sekalian terutama. Tolong dengar ucapan saya ini baik-baik. Prestasi akademik itu hanya untuk dunia, tidak dibawa ke akhirat, dan tidak pula dipertanggungjawabkan di kehidupan sosial. Nilai akademis itu tidak ada artinya di kehidupan sosial. Nggak ada. Masyarakat sosial pengen melihat apa implementasi dari apa yang kita pelajari di sekolah. Apa yang selama ini kita tempuh di dalam pendidikan kita. Di dalam pendidikan anak-anak pemirsa. Jadi nilai akademis atau nilai rapor itu bukan jaminan masa depan. Tidak. Ada orang yang sampai gelar akademiknya banyak banget tapi kerjaannya tetap sama dengan para pegawai lain di Indonesia. Berarti apa? Akademik bukan jaminan. Itu cuma perantara. Akhlaklah jaminannya. Saya percaya deh. Percaya sama omongan saya. Ini buat semua pemirsa, terutama yang bekerja. Kalau pemirsa akhlaknya baik, pekerjaannya baik, tapi akhlaknya juga baik, saya jamin 100% pemirsa bisa dapat promosi jabatan tinggi dalam waktu sesingkat-singkatnya 3,3 bulan. Atau paling banter 5 bulan udah dapat jabatan tinggi. Paling lama ya 7 bulanan lah. 7 bulanan dapat jabatan tinggi. Gak mesti nunggu bertahun-tahun. Kalau bekerjanya baik, akhlaknya juga baik, saya yakin paling lama 7 bulan pemirsa bisa dapat jabatan tinggi di pekerjaan pemirsa. Paling ya di tengah-tengahnya 6 bulan lah. Paling singkat 5 bulan. Maka prestasi itu, maka saya bilang dalam tausiah saya berjudul jadikan akhlak sebagai tolak ukur kesuksesan. Kalau enggak, makanya berbanggalah dengan anak yang punya prestasi yang jauh lebih baik dari akademisnya. Apa? Akhlakul karimah. Banggalah punya anak yang berakhlak baik. Enggak masalah anak itu nilai sekolahnya jeblok. IQ-nya mungkin jongkok, tapi ESQ-nya jangan sampai jongkok. Emotional and spiritual quotient, kecerdasan emosi dan spiritualnya itu jangan sampai jongkok. Nggak masalah IQ-nya jongkok, dia nggak pintar. Tapi akhlaknya, Rasulullah SAW, apa dia orang yang pandai? Bisa dibilang dia orang pandai. Namun apa dia sekolah? Tidak. Rasulullah SAW tidak sekolah, tapi beliau mewajibkan kita untuk menuntut ilmu.
Menuntut ilmu bukan hanya di sekolah, tapi bisa di mana saja. Dan beliau akhlaknya sangat baik sekali. Bukan berarti saya ajarkan pemirsa untuk tidak sekolah, enggak. Sekolah tetap penting, tapi makna dari sekolah itu apa? Yang harus pemirsa perhatikan. Baik itu orang tua maupun anak harus memperhatikan makna sekolah yang sebenarnya itu apa. Jadi, kalau pengen anak itu baik, maka ajarkanlah dengan hikmah, dengan keteladanan, dengan perkataan yang benar dan perkataan yang baik, dan juga dengan sikap yang baik. Kalau anak pengen jadi anak yang taat pada Allah, maka orang tua wajib taat pada Allah. Kalau orang tua pengen anaknya ngomong yang benar, orang tua pun harus orang tua wajib ngomong yang benar. Kalau orang tua pengen mengajarkan anak sholat, orang tua juga wajib sholat. Tidak bisa hanya berat sebelah saja, karena dunia ini Allah ciptakan dengan keseimbangan, bukan dengan berat sebelah. Dan ingatlah, balasan berlaku. Tapi jangan kalau kita sakit, dibalas dengan sakit juga. Api dibalas dengan api itu jangan. Dalam Al-Quran surah An-Nahl tadi, An-Nahl ayat 126 tadi ya. Saya bacakan sekali lagi biar tahu. Saya bacakan sekali lagi ayatnya biar kena nih ayatnya ya. Wala in sabartum lahum khairul lisabirin. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Sabar itu memang pahit pada awalnya, namun manis pada akhirnya. Dan makanya itu, kalau pengen anaknya sabar, orang tua wajib hukumnya untuk sabar. Jadi orang tua wajib memberikan suri teladan yang baik, menjadi uswatun hasanah, panutan yang baik bagi anaknya. Nah kalau orang tua panutannya buruk, ya anaknya juga pasti buruk, percaya deh. Tapi kalau orang tua baik, pasti anak itu jadi baik. Jadi tidak ada yang namanya anak nakal, apalagi anak yang kurang ajar itu tidak ada. Anak durhaka pun juga tidak ada. Yang ada hanyalah orang tua yang kurang benar dalam mendidik anak-anaknya karena tidak meneladankan yang baik di depan anak-anaknya, melainkan meneladankan yang jelek-jelek di depan anaknya. Selengkapnya mungkin bisa pemirsa saksikan dalam hikmah di balik peristiwa bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Wakil Direktur Pusat Studi Al-Quran, dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syekh Hidayatullah Jakarta, Al-Mufti Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Segera di kanal YouTube saya James Class Message Sharing, dan surah An-Nahl ayat 125 dan 126 tadi akan saya kaji bersama Al-Mufti Wakil Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Dr. Haji Syafri Muhammad MM dalam ayat-ayat kehidupan. Segera di kanal YouTube saya James Class Message Sharing. Akhir kata itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.